إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kemarin sampai pas kebakaran, masa berhenti Maria. Kaget. Halaman berapa itu? Halaman 47 ya. Jadi berakhir kemarin dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, manusia yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka bertawakallah kepada Allah. Ketemu? Pas 47 pas tengah-tengah. Ya. Biar ketemu dulu, biar enak, tempatnya nggak muter-muter. Cari baris ya. Selesai li baris berapa tuh? Hadis yang tadi tuh 17 dari bawah 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafamihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kita ulang dari hadis tadi ya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepadanya ada petunjuk, gambaran dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man sarrahu ayyakuna aqwan nas. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling aqwa, manusia yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Berikutnya, wa man sarrahu ayyakuna akraman nas, dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia dari semua manusia, pengen paling mulia, falyattaqillah, maka bertawakallah kepada Allah. Maka falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa man sarrahu ayyakuna agnan nas, dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, faliyakun bima fi yadillahi awthaqu
minhu bima fi yadihi, maka hendaknya dia ya lebih percaya kepada kekuasaan Allah. Yadun itu kan tangan, maksudnya kekuasaan ya. Lebih awsaku minhu dari dirinya, lebih percaya kepada kekuasaan Allah ya, bima fi yadihi, daripada kekuasaan yang ada pada dirinya ya, dirinya maksudnya. Jadi orang yang paling kaya adalah orang yang apa? Lebih percaya kepada Allah, kepada kekuasaan Allah ya, daripada apa? Kekuasaan yang ada pada dirinya. Itu orang kaya tuh. Karena ada orang merasa dia lebih ya, padahal kita nggak ada apa-apanya tuh. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kita punya dari Allah. Dan itu apa? Sedikit tuh. Allah kasih baru sedikit rezekinya. Taib. Wa an Sulaiman al-Khawwas. Ya. Ini Sulaiman al-Khawwas adalah salah seorang teman Imam Junaidi dan Imam An-Nuri. Berarti di abad keberapa? Di abad kedua. Kita melihat dari Imam Ali sahabat, kemudian jatuhnya ke Imam Hasan al-Basri ya, masa ke tabi'in. Terus penerusnya dalam dunia spiritual ya Imam Junaidi al-Baghdadi. Terus nyambung lagi abad ke-5 Imam Ghazali. Terus nyambung lagi abad ke-7 Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru dari situ mulai Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ya. Nah, di masa Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada lagi Imam Ibrahim Ad-Dasuki, Imam Ahmad Al-Baidawi, Imam Sayyid Ar-Rifai. Saya sedang mengumpulkan kata-kata mutiara di mana ma'rifat dari Sayyid Imam Ar-Rifai ya. Jadi ini silsilahnya tuh. Terus nanti nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Isa, pengarang kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Nanti di Al-Ma'mur itu kan saya sebulan 2 kali kita selang-seling kitab Minhajul Qasidin sama baca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, biar betul-betul memahami tentang ya kedalaman ilmu tasawuf. Ya. Wa an Sulaiman al-Khawwas, dari Sulaiman al-Khawwas beliau berkata nih, "Lau anna rajulan tawakkala 'ala Allah subhanahu bi sidqi niyyah." Seandainya seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bi sidqi niyyah, dengan niat yang benar-benar. Ya. Lah, nah ini lanya lam taukid namanya. Lahtaja ihtaja fi'il madi, lahtaja ilaihil umara'u, jadi fa'ilnya tuh. Wa man dunahum, niscaya atau pastilah ya para umara itu butuh kepada dia tuh. Berarti apa? Orang yang tadi apa? Tawakal kepada Allah dengan sidqin niyah. Para alim ulama nih begitu ya. Maka banyak kita lihat ya para umara-umara, katakanlah para pejabat-pejabat ya, datang kepada siapa? Ulama-ulama. Tapi ulama yang punya spiritual yang tinggi, datang tuh minta nasihatnya, minta petunjuknya, minta doanya. Kayak sekarang kan banyak tuh lagi musim-musim pengen jadi dewan, datang untuk pesantren ke guru minta doa gitu ya. Jadi para pejabat tuh apa? Sangat butuh tuh kepada siapa? Ilahi, kepada orang yang punya tawakal kepada Allah bisidqin niyah. Wa man dunahum, dan orang-orang yang di bawah mereka. Ya, apalagi tuh? Ya, rakyat biasa tuh butuh banget sama
ulama-ulama yang benar-benar, ya. Wa kaifa yahtaju wa maulahu al-ghaniyul hamid. Ya. Bagaimana katanya? Itu yahtadu itu syarahnya, maksudnya al-mutawakkil ilaihim. Bagaimana orang yang tadi tawakal itu perlu kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Wa maulahu al-ghaniyul hamid. Ini baunya bau ma'iyah. Sesuai ingat tuh, ke gambar. Bau ma'iyah maksudnya kemana? Al-asma al-mansubah. Ya. Ingat enggak? Kita tuh ngaji setiap malam apa? Malam Rabu ya. Ngaji kitab Nahwu karangan saya tuh. Judulnya An-Nahwu Al-Mubassat, 7 langkah memahami ilmu Nahwu. Itu syarah daripada kitab An-Nahwu Al-Musawwar karangan Pamanda Ki Haji Abdul Rashid, ya. Wa kaifa yahtaju, siapa? Bagaimana orang yang punya tawakal tuh bisidqin niyah, dia perlu kepada orang lain, katanya, ya. Wa maulahul ghaniyul hamid, sementara dia punya apa? Allah, punya Tuhan, ya, yang maha kaya dan maha terpuji, begitu. Jadi apa pemahamannya? Orang-orang yang punya ketawakalan yang penuh kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Allah, nggak takut, ya. Wa an Ibrahim al-Khawas annahu qala, dan dari Ibrahim al-Khawas annahu qala, ya. Ibrahim al-Khawas inilah salah satu teman daripada Imam Junaidi al-Baghdadi, ya. Apa kata beliau? Laqitu ghulaman fittih. Aku bertemu ada seorang hamba sahaya fittih, sedang apa? Sedang kebingungan tuh di padang Sahara, katanya. Ka'annahu sikatu fiddah, seakan-akan dia berada dalam situ logam perak, maksudnya dia berada dalam tengah padang Sahara, bingungan dia. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, ila aina ya ghulam, ini usmi dibalik, ya ghulam ila aina, wahai anak, ya, mau kemana kamu, gitu. Qala, katanya, ila Makkah, oh saya mau ke Mekah pak, ya. Ini Ibrahim al-Khawas bertemu anak muda di padang Sahara, saya berjalan, dia tegur, mas mau kemana mas? Saya mau ke Mekah pak. Dilihat itu kagak bawa apa-apaan ke Mekah. Nah, kita mau ke Mekah bawa koper. Qultu, kemudian aku berkata, bila zadin wala rahilah, Anda pergi ke Mekah tanpa bawa bekal, tanpa bawa kendaraan, begitu. Faqala, kemudian anak muda itu berkata, menjawab, ya dha'ifal yaqin, wahai orang yang lemah keyakinannya. Disindir dia malah. Alladhi yaqdiru ala hibdis samawati wal ardi qadirun ay wasilani ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Allah, ya. Zat yang mampu, ya, menjaga langit dan bumi adalah zat yang mampu mengantarkan aku, menyampaikan aku ila Makkah, ke Mekah. Maksudnya siapa? Allah. Dia mantap banget dia, ya. Allah yang mampu menjaga langit dan bumi, Allah yang mampu juga mengantarku ke Mekah. Bila zadin wala rahilatin,
tanpa ada bekal dan tanpa pakai kendaraan. Subhanallah. Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini Ibrahim bin Khawas, kemudian dalam syarahnya Syekh Jampis ini menambahkan ini beberapa pernyataan beliau yang luar biasa. Di antaranya saya sebutkan, wa min kalamihi aidan, dan di antara nasihatnya juga, dawaul qalbi khamsatu asya, katanya obatnya hati itu ada 5 macam. Catat nih, kalau bapak-bapak sakit hati, ini bukan sakit hati gara-gara diputusin pacaran, ya bukan, ya. Sakit hati apa? Hatinya banyak irinya, dengkinya, rianya, ya, sombong nih. Hatinya udah mati dah, kagak ada cahaya Allah, jauh daripada ulama, gak suka majelis taklim dia. Ya. Apa? Pertama, qiraatul Quran bit tadabbur. Sering-sering baca Quran dengan ditadaburkan. Bit tadabbur, wat tadzakkur, wat tafakkur, 3 itu. Ya. Saya pernah cerita dulu di sini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah tuh dalam keadaan bingung. Beliau mengatakan sama dengan Imam Ahmad Al-Idris, ulama besar di Sudan, di Aswan. Jadi beliau tuh pengen banget usul kepada Allah, sampai kepada Allah, pengen deket sama Allah. Sampai dalam mimpi ketemu Allah, sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya, ya Allah, kaifa asiru ilaika, bagaimana saya bisa sampai kepadamu ya Allah, gitu. Aku sudah mencoba bitariqil qiyam, bangun malam. Aku sudah coba banyak puasa. Aku sudah coba banyak berzikir. Dalam mimpi itu sama tuh jawabannya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ya, pengen sampai kepada Allah, maka dengan cara lewat Al-Quran. Lalu dalam mimpi dia bertanya, ya, bil qiraah am bit tadzakkur, dibaca aja apa direnungkan? Ya, jawabannya apa? Bil qiraah. Nah, tapi lebih baik lagi bit tadzakkur wa tafakkur wa tadabbur. Ya, sambil direnungkan mana-mananya, apa maksudnya, apa dilalahnya, begitu. Kalau paham kemudian diamalkan, gitu ya. Kedua, wa khala'ul batni, ini syarahnya nih. Dia diantara pernyataan Imam Ibrahim Al-Khawas, dari ulama yang hidup sezaman dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Yang kedua apa? Ya, obatnya hati, mengosongkan perut. Maksudnya apa maksudnya? Puasa. Ya, banyak-banyak puasa. Yang ketiga, wa qiyamul lail, bangun malam. Ini bukan bangun malam doang. Ada bangun malam mau pipis doang. Maksudnya apa? Qiyamul lail, menghidupkan malam. Tahajud, ya, hajat di tengah malam, tasbih, itu beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur Anda mohon ampun. Saya juga pernah menyampaikan tuh, wa 'alal 'aqili ayyakuna lahu arba'atu sa'at. Orang yang cerdas dia harus punya 4 waktu dalam hidupnya. Di antaranya apa? Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Harus punya 1 waktu dia bermunajat kepada Allah. Waktu terbaiknya kapan? Dari waktu sahur sampai subuh. Ya, di situ Allah turun ke langit dunia. Hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, gitu. Apakah ada yang mohon ampun? Adakah punya hajat?
ada keinginan bertaubat itu, ya, atau waktu yang sangat mahal. Kemudian berikutnya wattadarru inda sahri. Tadarru. Apa tadarru? Ya, itu dia. Dia katakanlah tadarru, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia merengek-rengek ingin ampunan Allah tuh, ya, di waktu sahur. Kemudian yang kelima wa mujalasatus shalihin, duduk bareng atau ikut ngaji bersama orang-orang saleh. Seperti ini nih. Dan ini merupakan, saya sudah mulai menyebarkan untuk kemana-mana. Ini adalah miras. Ini adalah warisan tirkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemarin Maulid Nabi saya sampaikan ya di sana tuh. Ini miras. Ya, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati Masjid Nabawi. Pas dilihat hanya ada Imam Ali dan beberapa orang sahabat sedang mengaji. Dilihat lagi di rukun sudut sebelah sana ada sahabat beberapa orang saja sedang baca Quran. Di sana sedang berzikir. Ya. Kemudian Imam Abu Hurairah melihat, wah, di pasar penuh orang. Masjid yang ikut dikit banget ini. Dia teriak, ya ahlas suq, ya ahlas suq, ya ahlas suq. Wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, antum huna, katanya. Antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazza'un fi masjidihi. Kok antum masih di sini aja? Itu tuh di Masjid Nabawi sedang ada pembagian warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira di kepalanya masih ada warisan harta perang, ya, baginda Rasul yang belum dibagikan. Kayak kalau kita zaman sama ada pembagian sembako, ya, sembako. Lari semuanya ke Masjid Nabawi. Pas dia lihat kagak ada pembagian sembako, marah-marah dia. Ya Abu Hurairah, ma qultum lana? Abu Hurairah, tadi kamu ngomong apa itu? Kata Abu Hurairah, apa? Madza tanzurun? Atau madza ra'aitum? Apa yang Anda lihat? Kata mereka, kami melihat hanya ada Imam Ali sedang ngajar 3-4 sahabat. Terus apa lagi? Sebelah sana ada 4-5 sahabat sedang baca Quran. Di sana sedang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Hadza huwa miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya peninggalan Rasulullah. Lalu beliau menyetir hadis Nabi, nahnu ma'asirul anbiya la nurithu dirhaman wala dinar. Kami para anbiya tidak mewariskan dirham, dinar, dolar, rupiah, tambahan dan kontrakan. Wa innama nurisu ilman wa nura. Tuh, Nabi hanya mewariskan ilmu dan cahaya ini dia. Ya, makanya hari ini yang cinta Maulid Nabi sebetulnya ini sedang kita ihtifal nih di Maulid Nabi. Maulid Nabi bagaimana ta'zim, mengagungkan sunnah-sunnahnya, hidupin, jalanin. Berarti kita ihtifal sama Nabi setiap saat, setiap waktu. Ya. Kalau pas perkelahiran itu hanya momentum aja. Tapi harus setiap saat kita. Saya punya buku insyaallah lagi ya, garapan terus. Judulnya 1 Hari 1 Malam bersama Rasulullah. Nah, ini adalah apa? Duduk bareng bersama orang-orang saleh. Saya bikin catatan lagi, saya punya lagi juga menggarap buku tuh. Ya, saya catat apa? Duduk bareng bersama orang-orang soleh, katanya, mujalasatus shalihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah, akan merubah Anda dari 6 kondisi kepada 6 kondisi yang lebih baik. Ya, yang pertama, minasyaki ilal yakin. Dari kita tadinya hati ragu-ragu aja, sama Allah masih ragu, sama Rasul masih ragu, ya,
kebenaran sholat duha masih ragu. Pokoknya sama ajaran Islam masih ragu-ragu. Ya, ngaji terus ikutin, insya Allah mana berubah. Jadi yakin sama Allah, percaya sama Allah. Tadi itu, barang siapa yang ingin jadi orang yang paling kuat, bertawakal sama Allah. Yang kedua, wa minar riyah ilal ikhlas. Nih, dari riya, kalau ibadah dia pengennya dilihat orang, ujub, pokoknya kagak ikhlas dah. Ya, dengan berkahnya duduk ngaji bersama ulama, insya Allah bah jadi ikhlas. Dan Imam Ghazali pesan terakhirnya kepada murid-muridnya apa? Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Tuh. Banyak orang melakukan amal ibadah tanpa ikhlas. Ya. Kemudian minal ghaflati ila dzikr. Berkahnya duduk bareng bersama orang-orang soleh, dari dia orang lalai, lupaan, bahasa Betawi lengotan, ya, jauh dari Allah, ya, ila dzikr, membuat dia selalu jadi ingat kepada Allah. Tuh, ya. Yang keempat, minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Dari tadi cinta sama dunia dengan sering-sering hadir majlis-majlis ilmu, duduk sama ulama-ulama, insya Allah tadinya cinta sama dunia pindah cinta kepada akhirat. Ya. Yang kelima, minal kibri ila tawadu. Tadinya sombong banget, kayak iblis, bajunya sombong ini iblis, congkak, merasa lebih segalanya. Apa sih definisi sombong itu? Manidda'a annahu khairun min ghairihi. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia lebih baik dari orang lain, udah dah, dia namanya sombong, temannya iblis, setan, ya. Dan sombong ini kita sudah kaji di sini. Ada penyakit hati ada 4. Ada apa kemarin? Tulul amal. Kedua, al-ajalah, terburu-buru. 3, hasud, iri. In waqa'ta fiha, jika kita jatuh di sini, in zalalta fiha, jika Anda tergelincir di sini, waqa'ta fil ma'siyah. Kita jatuh dalam maksiat. Tapi yang keempat apa? Apa yang kemarin? Ujub, kiber, sombong. In zalalta fiha, jika Anda tergelincir jadi sombong, ya, waqa'ta fil kufri. Lihat bedanya. Ini yang 3 maksiat, ini kufur. Mungkin Firaun, aku Tuhan, dia kufur. Ya. Itu. Nah, dari sombong, congkak, merasa tinggi hati, sering duduk dengan ulama, ila tawadu'i. Jadi orang yang tawadu. Dan orang yang tawadu, rafahullah, Allah angkat derajatnya. Orang yang sombong, Allah jatuhin, gitu ya. Itu tambahan perkembangan daripada nasihat daripada Ibrahim Al-Khawas, ya. Baik, lanjut. Mana tadi? Udah ya. Jadi tadi katanya apa? Fitih, ya. Saya ulang lagi. Dari Ibrahim Al-Khawas annahu qala laqitu ghulaman fitih. Aku bertemu dengan seorang anak muda dalam kebingungan dia. Ya. Kannahu sabikatu fiddatin. Seakan-akan dia sedang berada di padang Sahara, dataran yang luas. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, ila aina ya ghulam, anak muda mau kemana? Qala, katanya, ila Makkah, saya mau ke Makkah. Qultu, kemudian aku katakan, bila zadin wala rahilatin, Anda mau ke Makkah kagak bawa bekal, kagak bawa kendaraan. Dibalikin sama anak muda ini. Faqala, ya da'ifal yaqin, wahai orang yang lemah keyakinan, alladzi yaqdiru ala hifdzis samawati wal ard,
zat ada Allah yang mampu memelihara langit dan bumi, qadirun ala ayyuwassilani ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Allah juga mampu mengantarku, menyampaikanku ke Mekah tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Subhanallah, ya. Falamma dakhaltu Makkata, ini lagi masih cerita lagi nyambung nih. Ibrahim bin Khawas, ya. Ketika beliau sampai di kota Mekah, ya. Terus dia masuk ke Masjidil Haram, ini enggak ada ininya, pemahamannya begitu. Fa idzan huwa fit tawafi yaqul. Tahu beliau lihat dia lagi tawaf. Ya. Tawaf. Dan dia berkata begini, ya nafsu sihi abadan wala tuhibbi ahadan. Dia ngomong nih sambil dia tawaf, dia ngomong sama dirinya sendiri. Anak muda tadi yang lagi tawaf, yang berangkat ke Mekah kagak bawa bekal dan kendaraan. Wahai nafsu, jalanlah terus. Ya, jangan kau cinta ya kepada seorang pun. Illal jalilas samada, kecuali ya engkau hanya cinta kepada Allah yang maha agung, yang maha somad, tempat kita bergantung. Ya nafsu, wahai nafsu, muti kamadatu. Wahai nafsu, matilah engkau dalam kondisi huznan, bersedih gitu. Falamma ra'ani jadi dia habis ngomong begitu, dia ngelihat ke Ibrahim Al-Khawas. Ketika dia melihatku, kan dia lagi cerita siapa? Ibrahim Al-Khawas. Qala, anak muda tadi berkata, ya syaikhu, wahai syekh, anta ba'du ala dzalika dha'if. Katanya apa? Syekh, apakah bapak masih tetap lemah imannya? Gitu. Ibaratnya diledek dia tuh ya. Tuh kan, saya sampai tuh ke sini, ke Mekah dengan punya apa? Tawakal yang penuh kepada Allah. Ya, walaupun begini nanti ada kisah juga bahwa tetap apa-apa juga perlu persiapan. Persiapan yang baik adalah setengah daripada keberhasilan. Tapi orang-orang soleh nanti kagak bergantung kepada persiapan itu, tetap kepada Allah. Ya, tetap dijalanin. Contoh nih, teman-teman yang lagi pada cari suara kemana-mana nih, ya, minta dukungan sana-sana, nggak apa-apa tuh, silaturahmi aja. Tuh, aneh ibaratnya dia sudah berbuat. Setelah itu tawakal emang. Begitu, ya. Kalau tawakal kagak capek entar. Wa qala Abu Muti li Hatim Al-Asammi. Abu Muti berkata kepada Hatim Al-Asammi. Kita pernah cerita dulu ya, kenapa ini digelari Al-Asam, tuli. Kalau nggak salah dulu ada seorang wanita mau bertanya sama beliau, beliau kentut, gitu. Kentut. Jadi malu kan wanita itu kentut kan. Nah ini Al-Asami ini, Al-Hatim ini saking menjaga perasaan dia takut kagak malu. Ya. Beliau ditanya, "Imam, apakah engkau dengar?" "Enggak, saya enggak dengar apa-apa." Perempuan tadi senang banget, oh, ternyata Imam kagak dengar. Ada digelarin asom, padahal beliau dengar. Yang saking menjaga muruahnya seseorang. Kalau sekarang mah, masya Allah, ada orang hati jahat kemana-mana ceritain kejelekan orang lain, nggak boleh. Makanya Pak Anies bagus tuh pesannya sama pengikutnya, ya, lurus aja, jangan jelekin yang lain, percaya diri, gitu. Nah ini jadi ini nih, jadi ngomong kemana-mana nih. Mohon maaf ya.
Apa katanya? Balaghani annaka taqta'ul mafawiza bitawakkuli min ghairi zadin. Ini telah sampai kepadaku bahwa engkau telah apa? Qata'a itu memutuskan, mengarungi mafawiza, apa? Padang sahara yang sangat luas. Bitawakkul, dengan hanya modal ketawakalan kepada Allah, min ghairi zadin, tanpa bawa bekal. Ya. Qala Hatim, kemudian Hatim menjawab, zadi arba'atu asya. Enggak kok, saya bawa bekal ada 4 macam katanya. Qala, kata Abu Muti ditanya lagi, mahia, apa bekalnya? Qala, kata Hatim al-Asami jawab, arad dunya wal akhirata mamlakatan lillahi ta'ala. Saya melihat dunia dan akhirat ini semuanya adalah kerajaan Allah Ta'ala. Itu pertama. Ya. Yang kedua, wa aral khalqa kullahum abidallahi wa iyalah. Dan aku melihat makhluk dan semuanya adalah hamba-hamba Allah dan keluarganya Allah. Ya. Berarti dia apa? Menjadi hamba Allah, keluarganya, masa keluarga kagak diurusin. Wa aral arzaqa wal asbaba kullaha biyadillahi azza wa jalla. Dan saya melihat rezeki-rezeki, segala hal sebab-sebab, semuanya ya di dalam genggaman Allah azza wa jalla. Wa ara qada Allahi nafidan fi jami ardillah. Dan yang keempat, dan saya melihat ketentuan Allah itu terlaksana, berjalan ya di seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bekalnya itu 4 kayak gitu. Walaqad ahsana man qala, sungguh sangat indah pernyataan orang yang mengatakan syairnya, araz zuhada fi rauhin wa rahah, qulubuhum 'anid dunya muzahah, idza absartahum absarta qauma mulukal ardi simatuhum samahah. Ya, apa maksudnya? Araz zuhuda, aku melihat orang-orang yang zuhud. Ya. Ini zuhud ini kalau bicara tentang tasawuf ini cikal bakalnya tuh. Dasar orang zuhud, ya. Kemudian dari jadi orang yang sufi. Aku melihat orang-orang zuhud fi rauhin, dalam kesenangan, warahah, dan dalam ketenangan. Qulubuhum 'anid dunya muzahah, hati-hati mereka dari dunia ya, artinya jauh dari apa? Dari pengaruh dunia. Idza absartahum, apabila Anda melihat mereka, absarta qauma mulukir ardi, maka Anda melihat apa? Raja-raja bumi. Itu simatuhum, yang tanda-tanda mereka adalah samaha. Apa tuh? Selalu apa? Mudah, kagak ada problem, kagak ada masalah, tenang-tenang aja tuh. Ya. Orang-orang yang zuhud itu di muka bumi ini hidupnya tenang, nyaman, agak gelisah. Ya. Kenapa? Percaya sama Allah. Gitu ya. Ini kalau baca sarah-sarahnya luar biasa dalam banget ini. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, betul situ ya. Alladzi iqtada atawakkula 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadha sya'ni fa huwa ma fi tarkihi minal khataril 'azimi wal amril kabir. Adapun perkara yang kedua ya, yang menuntut kepada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah ya
fi tarkihi, ya, meninggalkan minal khataril azim, dari ketakutan yang besar, wal amril kabir, dan perkara yang besar. Jadi yang kedua, orang tawakal sama Allah apa? Dia kagak punya rasa takut banget itu. Ya. Nanti di sini dicontohkan juga tentang rezeki-rezeki itu. Qultu, aku katakan, alaihissallahu subhanahu qarana rizqa bil khalqi faqala ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, katanya, qarana artinya mendekati itu, ya, rizki kepada makhluknya. Faqala ta'ala, dan Allah berfirman, khalaqakum thumma razaqakum. Aku ciptakan kalian, kemudian aku kasih rezeki kalian. Ada qarananya, ada kedekatannya. Itu. Fadalla ana ala anna rizqa minallahi subhanahu la ghaira kal khalqi. Ini menunjukkan bahwa rizki itu dari Allah, ya, la ghairu, bukan dari yang lainnya. Kal khalqi, seperti manusia, misalnya makhluk, bos bukan, manajer kita bukan, ya. Jadi yang kasih rezeki adalah Allah, bukan makhluk. Thumma lam yaktafi bid-dilalati hatta wa'ada faqala azza wa jalla. Kemudian Allah enggak cukup tuh, ya, dengan menunjukkan hatta wa'ada, sampai Allah juga wa'ada, apa, menjanjikan. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu, sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rezeki. Thumma lam yaktafi bil wa'di hatta domina faqala, kemudian enggak cukup dengan janji saja, sampai Allah menjamin, dan Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan apa saja yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah tanggung. Ya. Makanya para pelajar belajar benar-benar. Saya selalu ingat tuh, sebelum ke Mesir saya ingat Habib siapa? Abdurrahman, ada anaknya, putranya ngajar di Aziyadah tuh. Habib Abdurrahman dulu yang suka pakai sorban hijau tuh, masa-masa kita kecil tuh. Habib Syekh, ada ya? Habib Syekh itu, saya mau ke Mesir, beliau ceramah di Yapi, saya ingat banget. Apa katanya? Innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu, sesungguhnya Allah menjamin rezeki, ya, orang yang nuntut ilmu. Nah, maka bapak-bapak nih yang gini, belajar gini, ya, insya Allah rezeki juga ada aja tuh, berkah. Bukan yang hanya lagi pesantren kita juga, ya, ada jentar keberkahannya tuh. Kita lagi ya. Mana? Thumma lam yaktafi bid-dhamani hatta aqsama faqala. Kemudian enggak cukup dengan hanya menjamin, sampai Allah juga bersumpah. Faqala, Allah berfirman, fa wa rabbis samai wal ardi, demi Tuhan langit dan bumi, innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun, sesungguhnya Allah pasti itu seperti apa yang kalian ucapkan. Artinya apa yang kalian mau Allah langsung kasih itu. Tsumma lam yaktafi bidzalika kullihi, kemudian enggak cukup dengan itu semua, sampai amara bitawakkuli wa ablaga wa andara faqala, sampai Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, ya, dan sampai Allah juga ablagu menyampaikannya dan mengingatkannya, mengatakan faqala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut,
hendaknya kalian semua bertawakal kepada Allah Zat yang Maha Hidup yang kagak mati. Kalau bos mati enggak? Bos mati. Juragan mati. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua bertawakal jika kalian benar-benar mukmin gitu. Faman lam ya'tabir qawlahu wa lam yaktafi bi wa'dihi wa lam yatma'inna ila dhamanihi wa lam yaqna' bi qasamihi thumma lam yubali bi amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi fandur madza yakunu haluhu. Masyaallah. Faman lam ya'tabir, maka orang yang kagak memikirkan, merenungkan firman Allah tadi, dan kagak merasa cukup dengan janjinya, dan kagak tenang kepada jaminan Allah, dhaman jaminan, dan kagak puas dengan tadi apa? Sumpahnya Allah. Tapi ada orang begitu ya. Tsumma lam yubali bi amrihi, kemudian dia kagak peduli dengan perintah Allah, wa wa'dihi, janji Allah, wa wa'idihi, ancaman Allah, fanzur madza yakunu halahu, maka lihatlah nanti bagaimana kondisinya. Wa ayatu apa tuh? Wa ayatu mihnatin taji'u. Apa mihnah? Ada mihnah dan minhah. Apa mihnah itu? Bala, musibah. Musibah apa nanti yang akan datang? Min hada, dari orang yang kagak percaya tadi itu. Ya. Ada udah Allah kasih ayat begitu banyaknya. Wa hadhihi wallahi musibatun syadidatun. Wa hadhihi, artinya dengan orang kagak percaya tuh dengan tadi janji Allah, ancaman Allah semuanya, ya, ini musibah yang sangat besar. Wa nahnu minha fi ghaflatin azimatin, dan kita barangkali bagian dari itu. Kita termasuk orang yang lalai, yang sangat lalai. Walaqad qala shadiqul amin sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar, sungguh benar ya apa sabda Nabi yang maha jujur, yang maha percaya sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Apa katanya? Kaifa anta idza bakita baina qaumin yakhbi'una rizqa sanatihim yad'fil yaqini, kaifa anta idza baqit, bagaimana anda jika anda bakita, artinya hidup terus aja ya di antara kaum ini yakhbi'una, menyembunyikan rizki sanatihim ya dalam 1 tahun, lidha'fihim, karena kelemahan apa keyakinan mereka kepada Allah. Maksudnya gini, sama seperti cerita yang pernah saya sampaikan, ada orang-orang yang kagak percaya sama Allah ya, dia sudah panen, pas panen hanya dapat 10 bulan. Tahun-tahun sebelumnya setiap tahun panen setahun. Pas tahun 2003 ini misalnya 2023 dia panennya hanya pasti dihitung-hitung, ya ini cukup hanya 10 bulan doang. Mikir dia bagaimana nanti bulan 11, bulan 12. Ada orang begitu tuh. Ya, kagak yakin. Dan ceritanya habis itu dia apa? Tetangganya ada seorang ibu, anaknya nangis aja. Tanya, "Bu, kenapa anaknya nangis?" "Anak saya pada kelaparan." Lah, ibu lagi ngapain itu? Bunyi apa? "Oh, itu batu saya lagi masak," kata. Biar mereka tidur itu. Ada ibu, sungguh sebentar ya, dia lari ke rumahnya, ambil sesuatu, dibawain. Assalamualaikum. Ternyata udah tidur semua, nggak ada suara sama sekali. Kalau ibunya buka, "Ada apa, Pak?" "Ini ada makanan buat anak-anak." Apa jawabannya? "Terima kasih, Pak. Anak-anak sudah pada tidur semuanya. Sudah ambil aja buat besok pagi." Apa katanya? "Ya Allah," katanya, "anak-anak udah pada tidur.
Kalau buat besok pagi insya Allah rezekinya ada lagi. Coba. Buat besok pagi dia kagak ketakutan. Ya, ini orang baru sadar, ya Allah, saya masya Allah kasih rezeki bulan Januari sampai Oktober. Tinggal 2 bulan ke depan itu. Belum tentu hidup. Langsung dia lari ke lumbung padinya, dia bagi-bagiin kepada orang. Ya. Wallahu alam. Udah azan ya. Semoga berkah, banyak umur, tambah ilmu, tambah futuh pada kita semuanya. Semoga mendapat keberkahan. Ya. Jamaah, saya hari ini pakai jas alma mater ini. Ini alma mater. Ini saya juga promosi. Alma mater apa nih? Universitas UIA, Islam Asy-Syafi'iyah. Ya. Saya disuruh para